Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang alat gerak manusia. Setelah sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang alat gerak hewan, dimana ini termasuk salah satu ciri makhluk hidup, ya, baik manusia, hewan, atau tumbuhan adalah bergerak. Kemarin kita sudah belajar alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Baik manusia ataupun hewan dalam bergerak tentunya membutuhkan alat gerak. Dan di sana ada yang namanya alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Artinya organ gerak manusia ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sementara otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena otot yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Kemudian anak-anak, keduanya bekerja sama antara otot dan tulang membentuk sebuah sistem yang disebut sebagai sistem. Perlu kita ketahui bahwa manusia dewasa khususnya itu mempunyai 206 tulang. Semua tulang itu saling bersambungan membentuk suatu rangka. Rangka merupakan tulang-tulang yang tersusun teratur membentuk struktur tubuh. Susunan rangka demikian itu tidak dapat dilihat dari luar karena terdapat di dalam tubuh dan ditutupi oleh daging. Ini rangka tubuh manusia, anak-anak, ya. Jadi susunan tulang yang teratur membentuk struktur tubuh manusia. Tulang dalam rangka bayi itu 300 tulang, anak-anak. Tetapi ketika dewasa dia akan menjadi 206 tulang. Kemudian perlu kita ketahui, kalau begitu apa fungsi rangka? Yang pertama, fungsi rangka adalah untuk menegakkan tubuh. Tubuh kita bisa berdiri dengan tegak kalau ditopang oleh tulang yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian fungsi rangka yang lain adalah memberi bentuk tubuh. Orang ada yang bentuk tubuhnya tinggi karena di dalamnya ada tulang-tulang yang cukup panjang, yang tinggi. Sementara ada orang yang lebih pendek karena di dalam tubuhnya ditopang oleh tulang yang lebih pendek tentunya. Sehingga bentuk tubuh orang bisa jadi akan berbeda-beda tergantung juga dengan tulang yang membentuk tubuhnya. Kemudian fungsi tulang yang lain adalah tulang melindungi atau rangka melindungi organ-organ tubuh yang sangat penting. Misalnya otak dilindungi oleh organ yang dinamakan rangka kepala. Ini atau namanya tengkorak, ya. Kemudian ada paru-paru, ada jantung. Ini organ yang sangat penting di dalam tubuh kita, juga dilindungi oleh tulang dada ataupun tulang rusuk. Fungsi tulang atau rangka lagi yang lain adalah tempat melekatnya otot atau daging. Daging-daging pada tubuh kita itu melekat di dalam tulang atau rangka kita tentunya. Sementara fungsi rangka yang lain atau fungsi tulang yang lain adalah sebagai alat gerak pasif, di mana tulang-tulang itu bisa bergerak karena digerakkan oleh otot-otot yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian anak-anak, termasuk fungsi tulang lagi yang lain dan fungsi rangka adalah tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih, ya, yang itu dibuat di dalam tulang. Macam-macam tulang, ya. Rangka tubuh manusia tersusun dari berbagai macam tulang. Untuk itu, berdasarkan bentuknya, tulang digolongkan menjadi 3 macam.
yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Tulang pipa itu yang bagaimana? Tentunya yang bentuknya panjang bulat seperti pipa. Pada kedua ujungnya berbonggol, biasanya tulang tersebut, ini ada contohnya tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, tulang betis, ruas jari kaki, tulang hasta, dan tulang pengumpil, itu semuanya adalah termasuk golongan tulang pipa. Bentuknya seperti ini anak-anak. Ya, ada bonggol, kemudian ada tulang berbentuk pipa, atas bawahnya atau kanan kirinya ujung-ujungnya. Kemudian ada tulang pipi, karena berbentuk pipih atau tipis. Di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih yang diperlukan untuk tubuh kita. Contoh tulang pipi ini antara lain tulang kepala atau tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat, atau tulang-tulang lagi yang lain. Ini contohnya. Ini tulang belikat kita, ya, berbentuk pipi. Tulang pendek, bentuknya pendek dan bulat. Di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Contoh tulang pendek itu, ini ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Ini contoh tulang pendek, ya. Ini ruas-ruas tulang belakang, ya, karena bentuknya juga pendek. Terus tulang pipi karena tipis. Kemudian tulang pipa, ya, karena berbentuk seperti pipa. Tulang itu berdasarkan letaknya digolongkan atau dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, rangka badan. Dan yang ketiga, rangka anggota. Rangka kepala atau tengkorak itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tulang tengkorak pelindung otak dan tulang tengkorak pembentuk wajah. Apa aja di dalam tulang tengkorak pelindung otak itu? Antara lain tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis. Ini adalah tulang-tulang pelindung otak kita. Sementara tulang tengkorak bentuk wajah contohnya tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang hidung, tulang pipi, dan sebagainya. Itu adalah tulang tengkorak pembentuk wajah. Ini tulang ubun-ubun posisinya ada di sini. Tulang kepala belakang di sini. Kemudian tulang dahi ada di sini, tulang pelipis ada di sini, tulang baji ada di sini. Ini semuanya adalah tulang-tulang untuk melindungi otak kita. Sementara tulang untuk bentuk wajah ada tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Tulang pembentuk badan, ini yang kedua adalah rangka badan. Rangka badan itu terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang pinggul atau panggul, dan sebagainya. Nah, seperti ini. Mulai tulang leher sampai dengan tulang ekor. Ini adalah tulang atau rangka badan. Ya. Kemudian ada tulang dada di sini. Ada tulang belikat di sini di belakang kita, ya. Ada tulang rusuk. Kemudian ada tulang selangka yang di sini, ya, di depan, di atas dada. Dan tulang gelang panggul atau tulang pinggul. Termasuk juga tulang belakang, mulai tulang leher sampai dengan tulang ekor. Termasuk juga tulang duduk di sini, ya, dan sebagainya. Sementara yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak pada manusia ada yang namanya rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas itu contohnya yang ada di tangan ini, mulai tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang jari-jari tangan, itu adalah rangka anggota gerak atas. Sementara rangka anggota gerak bawah itu terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis. Nah, ini contoh tulang atau rangka anggota gerak atas. Ini tulang lengan atas, ini tulang hasta, ini tulang pengumpil. Ya, ini rangka anggota gerak atas. Yang ini rangka anggota gerak bawah, tulang paha,
tulang tempurung, tulang betis, ataupun tulang kering. Ini adalah rangka anggota bawah. Sementara berdasarkan jenisnya, rangka tubuh manusia itu terdiri dari dua jenis tulang, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Ini tulang keras ya, tulang yang keras tentunya. Ya. Kemudian kalau tulang rawan itu biasanya pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, bayi dan sebagainya, sehingga dia bisa berkembang ya menjadi tulang keras dan menambah pertumbuhannya. Ya, ini adalah tulang rawan. Sementara apa saja gangguan pada tulang itu? Nah, biasanya kalau kita melakukan kegiatan yang terlalu berat, itu bisa menyebabkan atau kebiasaan-kebiasaan buruk pada aktivitas kita berpengaruh pada tulang belakang kita. Misalnya bisa terjadi gangguan skoliosis, di mana tulang belakang itu membengkok ke arah kanan atau ke arah kiri. Ada juga yang namanya kifosis. Ini tulang belakang membengkok ke belakang. Ada juga yang namanya lordosis, di mana tulang belakang membungkuk ke depan. Ini yang contoh gambar skoliosis, tulang belakangnya berbentuk huruf S seperti ini ya. Ini tulang belakang membengkok ke kanan atau ke kiri. Kemudian lordosis. Lordosis ini tulang belakang membengkok ke depan. Nah, membengkok ke depan, terlalu bengkok ke depan. Ini namanya lordosis. Juga akibat kebiasaan buruk kita pada melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian kifosis. Kifosis ini kalau orang Jawa bilang bungkuk ya, di mana ini tulang belakang menjorok ke belakang sehingga tubuh kita menjadi lebih bungkuk ya. Ini mungkin karena terlalu sering-sering angkat beban berat di punggung ya. Ya, ketika itu rutin akan bisa menyebabkan kifosis. Sementara itu gangguan pada kebiasaan-kebiasaan buruk terhadap aktivitas sehari-hari pada tulang. Sementara juga ada yang akibat penyakit, misalnya polio. Polio itu biasanya terlihat di kaki kita kadang kelihatan berjalan kurang normal, itu bisa jadi disebabkan oleh polio virus ya, polio virus. Kemudian ada yang namanya rakitis, kekurangan vitamin D. Ya, ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit rakitis. Kemudian ada yang namanya osteoporosis karena kekurangan kalsium. Ini khususnya nenek-nenek kita barangkali ya. Rematik ditandai dengan gejala nyeri pada persendian. Kemudian bagaimana cara melihara tulang dan rangka? Tentunya kita biasakan sikap tubuh yang benar saat duduk dan berdiri agar tulang kita juga normal, khususnya tulang belakang kita. Kemudian berolahraga teratur ya, agar kita lebih kuat otot-otot kita, tulang kita juga lebih sehat. Makan makanan bergizi karena tulang kita ini kaya akan kandungan kalsium, sehingga makan makanan kita perlu diberi mineral yang bernama kalsium. Itu banyak terdapat pada susu ataupun pada biji-bijian ya, biji-bijian atau kacang-kacangan. Memperoleh cukup sinar matahari, karena sinar matahari ini akan mengubah provitamin D dalam tubuh kita menjadi vitamin D ya, sehingga tulang kita akan lebih kuat dan lebih bagus dengan adanya vitamin D yang cukup di dalam tubuh kita. Dan jangan lupa ini ketika kecil kita perlu melakukan imunisasi ya, diberikan vaksin polio ya, agar kita tidak terserang oleh virus polio, sehingga kita menjadi ada gangguan pada tulang kita ya dengan adanya penyakit polio. Kemudian tentunya tidak terlalu sering mengangkat beban yang berat, karena ketika kita banyak mengangkat beban yang berat akan menyebabkan gangguan pada tulang belakang kita, baik itu kifosis, lordosis ataupun skoliosis. Saya kira sekian dari saya ya, untuk kita hari ini belajar tentang organ gerak pada manusia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.